Perang selalu menakutkan. Namun ada satu hal yang membuat hati umat Katolik Israel tetap tentram di tengah perang Israel kontra Iran baru-baru ini, yaitu iman dan doa. Perang adalah bencana, kehancuran. Perang lawan Iran bikin masyarakat Israel menderita. Pastor David Burton LC yang sehari-hari bertugas di Notre Dame Center Yerusalem mengatakan, perang meletus di saat bangsa Israel berada dalam situasi sulit. Industri pariwisata lesu, hancur. Itu terjadi dalam 1,5 tahun terakhir sejak Israel berperang lawan Hamas menyusul tewasnya ribuan warga Israel pada 7 Oktober 2023. Yang paling menderita adalah warga Israel beragama Katolik dan umat Kristen pada umumnya. Sebab pariwisata adalah sandaran hidup mereka. Sebagian besar dapur umat Katolik dan Kristen lainnya bergantung pada peziarah. Akibat perang lawan Hamas dan belakangan juga lawan Hezbollah, angka kunjungan peziarah ke Tanah Suci menurun drastis. Banyak toko souvenir telah ditutup. Sebagian besar restoran lokal pun mati suri. Demikian pula tempat penginapan. Supaya dapur tetap ngebul, tidak sedikit pemandu wisata dan ziarah Katolik mencari kesempatan lain. Karena terdesak, malah ada dari mereka yang terpaksa buka panti pijat. Keadaan makin parah menurut Pastor Burton ketika perang Israel kontra Iran mulai meletus. Bertambah banyak toko yang ditutup. Maskapai penerbangan berhenti beroperasi. Hampir semua kegiatan bisnis terhenti. Selama perang lawan Iran, Israel menjadi negara hantu. Tak ada seorang pun manusia di jalan-jalan. Tidak ada seorang pun yang pergi. Tak ada seorang pun yang datang. Semua orang tinggal dalam rumah masing-masing menunggu bunyi sirene. Ketika sirene berbunyi, orang-orang segera berlarian ke tempat berlindung terdekat, seperti bunker di bawah tanah. Tapi kalau tak ada, orang-orang berlindung di bagian tengah apartemen mereka untuk menghindari pecahan kaca jendela. Sulit untuk bisa tidur dengan nyaman sepanjang malam. Jika Anda tidak tahu kapan sirene serangan tiba-tiba berbunyi, Anda cuma punya waktu 1 atau 2 menit saja untuk mencapai tempat perlindungan bom. Jadi, semua orang berada dalam ketakutan yang luar biasa, sedih, dan gelisah. Dalam situasi seperti ini, banyak orang beralih pada Tuhan dengan berdoa. Berdoa siang dan malam. Satu-satunya harapan adalah Tuhan Yesus. Banyak umat Katolik mengawali hari berdoa bersama sekeluarga. Mereka membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Mereka percaya bahwa Tuhan sedang dan akan terus bekerja. Tidak akan meninggalkan umatnya. Selalu setia dalam suka maupun duka. Bahkan ketika rudal sedang melintas di atas kepala. Saat sirene berbunyi, rasanya menakutkan, mencekam. Tapi ada kedamaian batin yang tidak terlukiskan. Mereka tahu dan percaya bahwa mereka dilindungi oleh darah suci Yesus. Romo Burton menceritakan, selama perang, banyak umat menghadiri misa pagi harian di Notre Dame Center, Yerusalem. Sekitar 40-50 umat lokal datang misa secara rutin. Mencapai 2 kali lipat dari hari sebelum perang. Namun di paroki terdekat, jumlah kehadiran umat dalam misa jauh lebih sedikit, karena banyak umat tinggal di rumah takut bepergian. Umat yang hadir sekitar 10-12 orang. Biasanya penuh. Khotbahnya tentang perdamaian dan jangan takut. Satu hal yang dilakukan Romo Burton selama perang, ia rajin mengirim pesan pengampunan dan belas kasihan. Maksudnya, budaya perang dan konflik bisa hilang, termasuk di seluruh kawasan Timur Tengah. Harapannya, pesan didengar.
Umat beriman terkasih, doa dan penyerahan diri umat Katolik Israel membawa berkat. Perang berhenti. Kedua kubu sepakat melakukan gencatan senjata. Dalam situasi apapun, penyerahan diri kepada Tuhan Yesus senantiasa membawa kedamaian dan keselamatan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, imanmu akan menyelamatkanmu. Shalom.